Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Bias-bias birokrasi, Bung Firdaus. Jadi birokrasi dengan segala dana-dana atau segala gaji yang dia dapat gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan pajak yang dari rakyat yang dapat. Dan keuntungan keuntungan rakyat karena dia bayar pajak, dia dapat apa? Ini menjadi sebuah diskusi yang menarik saya kira ya, karena birokrat atau pejabat-pejabat tinggi kita itu tunjangan kinerja, gaji, dan macam-macam honor segala macam itu sangat besar, Bung Firdaus. Sedangkan yang dia urus untuk urusan ya kepentingan publik itu tidak terlalu banyak gitu ya, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan manfaat, impact ya, dampak terhadap publik gitu. Nah, saya kira ini ketimpangan antara gaji atau tunjangan kinerja apapun namanya di tingkat pejabat publik dengan apa produk yang dia hasilkan, ini diskusi yang menarik saya kira di Indonesia karena selama ini selalu ada gap di situ, Bung Firdaus. Iya, betul, Bung Meldi. Kalau kita membahas relevansi antara kinerja dengan reward yang didapatkan oleh pejabat publik, baik itu di eksekutif atau legislatif, maka mungkin kita perlu membedah lebih detail lagi. Gitu. Apa yang terjadi kemarin ketika publik menyoal tunjangan kinerja perumahan anggota DPR Jakarta, begitu ya? Sorry, anggota DPR Pusat, maksudnya DPR di Jakarta, begitu. Itu juga menjadi salah satu stimulus kita. Jangan-jangan memang tunjangan kinerja, tunjangan perumahan begitu yang nilainya fantastis ini banyak yang tidak diketahui publik begitu. Kalau kita lihat misalnya contoh misalnya apa yang terjadi pada DPR di mana dikatakan bahwa mereka itu memiliki tunjangan banyak sekali tunjangan gitu yang nilainya mungkin dikatakan hanya sekitar hampir berapa 100 juta lebih begitu. Tapi dalam faktualnya itu DPR pada sampai 2025 itu misalnya tunjangan kinerja, kemudian tunjangan macam-macam perumahan dan seterusnya, itu kalau kita bicara dalam dokumen DIPA-nya itu hampir 240 juta per bulan, Bung Meldi. Jadi kalaupun dikatakan tadi misalnya untuk meredam apa namanya suara-suara publik begitu ya, kemudian dipotong tunjangannya perumahannya dikurangi lagi 50 juta, DPR masih memiliki gaji dan tunjangan yang fantastis, hampir 200, kurang lebih 180 190 juta per bulan, Bung Meldi begitu. Dan apakah ini sesuai dengan kinerja mereka dalam menyerap aspirasi dalam aspek legislasi, pengawasan anggaran dan segala macam, termasuk kinerja mereka dalam menyusun peraturan-peraturan atau undang-undang menjadi kepentingan publik misalnya. Undang-undang perampasan aset yang tidak kelar begitu, tapi tunjangannya besar, tunjangan perumahannya, tunjangan apa namanya rumah aspirasi, dapilnya, uang kuliah apa namanya kunjungan kinerja dan seterusnya begitu. Jadi sangat fantastis begitu. Dan kalau kita mau coba letakkan lagi gitu, ini tidak hanya terjadi pada DPR pusat, tapi juga DPRD daerah. Atau kalau kita mau coba luaskan lagi gitu, tidak hanya pada sisi legislatif, tetapi juga eksekutif begitu. Nah, sebagai sebuah gambaran begitu ya, kalau kita katakan bagaimana kinerja para politisi kita di DPR, di Dewan Perwakilan baik itu pusat dan daerah, ternyata mereka lebih banyak mempersoalkan tunjangan-tunjangan perumahan atau kinerja misalnya. Dan publik juga melihat misalnya di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, provinsi-provinsi yang besar, termasuk kabupaten kota begitu ya, di Bandung, kemudian di Surabaya, di Sumatera Utara, di Depok, di Bogor dan segala macam, itu ternyata tunjangan anggota legislasinya DPRD provinsi ataupun kabupaten kota itu bisa total yang mereka terima itu bisa lebih dari 100 juta, Bu Medi. Padahal kinerjanya tidak baik, kinerjanya belum optimal. Bahkan kalau kita lihat misalnya penerimaan daerah yang semakin tergerus gitu, artinya apa? Ini akan mengurangi hak publik untuk anggaran, Bu Medi. Jadi saya pikir mau tidak mau gitu ya, apa yang dilakukan publik terkait tunjangan kinerja yang besar tidak sejalan dengan performa mereka, itu juga harus kita tarik lagi lebih luas gitu, tidak hanya untuk legislatif gitu ya, tetapi juga eksekutif dan bahkan juga misalnya untuk elit politik di level daerah, provinsi, kabupaten, kota. Karena sekali lagi dengan semangat misalnya apa yang dikatakan sebagai bagian dari efisiensi dan anggaran untuk kepentingan publik, maka mesti kita berikan yang sebesar-besarnya anggaran itu untuk kepentingan publik, bukan kepada pelayan publik atau pejabat publik, Bu Meli. Iya, seharusnya pejabat publik ya, legislatif maupun di yudikatif, di eksekutif ya. Kita harus bikin neraca gaji dan kinerja Bung Firdaus, dia harus publish ya. Jadi setiap bulan dia dapat, misalnya dia dapat 100 juta misalnya, dan di lajur kanan dia harus nulis dia ngapain aja atau nggak usah ngapain, apa impact ya, apa dampak besar dari kebijakan publik yang dia buat misalnya.
Atau kalau dia seorang hakim, dia juga harus nulis itu juga. Misalnya apa keputusan yang dia buat dalam hakim, misalnya hakim-hakim agung misalnya ya. Dan itu saya kira transparansi yang baik ya untuk masyarakat melihat, oh orang ini dapat duit segini, dia melakukan ini yang efeknya besar misalnya. Atau DPR juga misalnya dia melakukan ini dan dia menghasilkan ini. Saya kira ya ada terobosan-terobosan begitu. Apapun bentuk terobosannya ya. Sehingga esensinya transparansi akuntabilitas terjadi Bung Firdaus. Dan selama ini kan transparansi akuntabilitas untuk take home pay dari pejabat publik ini tidak ada sama sekali, dan dia dengan seenaknya mendapat duit banyak tanpa akuntabilitas yang memadai Bung Firdaus. Betul, kalau kita bicara akuntabilitas, gitu ya, coba kita tengok pada DPR misalnya. Saya berkali-kali, berhari-hari coba mengulik gitu ya, laporan keuangan DPR, termasuk misalnya untuk Satker Sekjen dan anggota Dewan, itu tidak ada dokumennya atau laporannya. Saya coba lihat kira-kira di mana RKKL-nya, rincian kinerja atau anggaran kementerian lembaga, kemudian apa namanya, daftar pelaksanaan anggarannya, terutama untuk belanja-belanja anggota Dewan. Itu tidak ada, Bu Meldi. Walaupun filenya ada, tulisannya ada, tapi tidak bisa diunduh dan tidak bisa dilihat gitu. Apalagi kalau kita katakan misalnya, saya ingin tahu juga misalnya anggota DPR si A si B itu dapat uang berapa, kemudian dalam setahun apa saja aktivitasnya. 500 juta untuk uang aspirasi perumahan gitu ya. Rumah aspirasi itu dipakai buat apa saja. Apakah cukup? Menurut saya sangat besar. Uang kunjungan kerja, kemudian kuker gitu ya, termasuk masa reses dan tidak reses misalnya yang hampir berapa miliar misalnya gitu ya. 4 miliar kalau tidak salah dalam setahun gitu kalau kita akumulasikan begitu ya, itu dipakai buat apa saja, tidak ada laporannya gitu. Dan ini menular sampai ke DPRD atau pejabat-pejabat yang lain, Bu Meldi. Jadi performa untuk mengatakan bahwa saya layak mendapatkan nilai sekian atau kinerja saya sekian maka saya harus diberi sekian misalnya, itu tidak muncul begitu. Yang terjadi memang ya karena sekali lagi gitu ya, tidak adanya transparansi atau keterbukaan, atau malah dikatakan ini sebagai bagian dari rahasia negara, Bu Meldi. Lebih menyakitkan lagi begitu ya, keuangan publik rahasia negara tidak perlu dibuka begitu. Jadi kalau kita katakan kemarin pasca demo Agustus apa namanya, DPR mengatakan kita akan melakukan reformasi di DPR, akan dipimpin oleh Puan, Pak Dasko dan segala macam. Kita akan mendengarkan aspirasi publik. Pertanyaan saya, tantangan saya, bukalah pertama kali dokumen-dokumen anggaran, laporan keuangan DPR, termasuk laporan kinerja masing-masing anggota dewan. Dari dana reses, dari rumah aspirasi, dari tunjangan segala macam. Anda dapat berapa, Anda gunakan untuk apa saja aktivitas Anda setahun begitu. Dan kita harapkan itu juga menular untuk sisi yang lain gitu ya, eksekutif di daerah, termasuk juga legislatif dan seterusnya begitu. Karena kalau ini tidak terjadi, kita tidak mempertanggungjawabkan uang-uang yang kita terima. Kita tidak menghargai apa yang dilakukan publik dengan membayar pajak begitu. Satu sisi kita katakan kita terus menggarap pembayaran pajak, restribusi dan segala macam kewajiban warga negara, tapi Anda sebagai pengurus publik tidak pernah mempertanggungjawabkan apa yang diberikan publik untuk kepentingan Anda. Kalau Anda dalam kerja-kerjanya lebih banyak ingin diberikan privilege gitu ya, kalau di jalan tidak mau dimacet, kalau misalnya dalam antrian mau di depan, dapat di kelas 1 gitu ya, maka saatnya Anda belajar dari apa yang terjadi di Nepal atau di negara-negara Asia Tengah, Bu Meldi. Suatu saat publik akan mengejar-ngejar Anda begitu ya, karena kelakuan Anda. Dan jangan salahkan publik kalau pada akhirnya kanal itu tidak bisa ditutupi lagi, Bu Meldi. Iya, tidak hanya kinerja tadi, Bu. Gaya hidup juga penting ya bagi pejabat publik untuk sederhana ya. Ini juga bagi masyarakat, ada bagi warga kita, tidak ada ketimpangan gaya hidup gitu ya di antara pejabat publik dengan masyarakat biasa gitu. Ini juga sebuah moral yang penting juga bagi pejabat publik. Tadi kinerja ada satu hal yang jelas tampak gitu ya. Ini masalah personal, masalah pribadi, juga gaya hidupnya harus terlihat sederhana, Bung Firdaus. Dan ini saya kira gerakan sederhana untuk beberapa pejabat publik ini penting juga agar di masyarakat tidak ada flexing-flexing, kecemburuan-kecemburuan sosial yang gara-gara gaya hidup. Dan ini kita ingat Nepal ya, orang flexing-flexing gaya hidup ini adalah kunci juga memperlihatkan bahwa kesederhanaan, kesahajaan itu adalah penting, memperlihatkan bahwa bangsanya bersih ya, pejabat publiknya bersih, dan pejabat publik punya virtue, punya apa, punya niat baik untuk hanya untuk kepentingan publik. Dia bekerja hanya untuk kepentingan publik, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat
bagaimana sensitivitas gitu ya terkait situasi atau persoalan-persoalan publik begitu ya. Kita menemukan persoalan yang sama dalam global gitu, dalam konteks global. Persoalan inflasi, kesulitan lapangan kerjaan, kemudian bagaimana biaya untuk hidup misalnya begitu, daya beli yang rendah begitu. Artinya apa? Kalau Anda tidak memiliki semacam empati kepada publik, walaupun Anda kaya raya berasal dari pengusaha kemudian menjadi menteri gitu ya, tolonglah gitu ya, bahwa kepentingan publik itu menjadi utama. Tidak lagi memperlihatkan gaya hidup mewah, bahkan tidak memperlihatkan dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya begitu. Dan saya pikir spirit ini sebenarnya di awal pemerintahan Prabowo itu berkali-kali diucapkan begitu ya, untuk rakyat, bukan untuk kepentingan partai dan segala macam begitu ya, hidup mewah dan segala macam begitu. Stop kalau pernah korupsi sebelumnya. Tetapi dalam kenyataannya itu tidak banyak terjadi begitu. Karena apa? Karena ini dianggap hanya sekedar ucapan belaka tanpa ada realisasi. Dan saya pikir kalau kita mau belajar dari situ misalnya, transparansi terkait kinerja kita, kemudian bagaimana performa kita pada publik begitu ya, sehingga Anda betul-betul layak disebut sebagai pelayan publik. Karena sekali lagi, publik semakin mengatakan bahwa Anda adalah pelayan publik, bukan penguasa publik begitu. Dan jangan salah gitu ya, bahwa generasi muda Gen Z gitu ya, yang umur-umurnya pelajar atau mahasiswa, umur di bawah 30 tahun, itu semakin kritis. Dan mereka semakin mudah melihat ini sebagai bagian dari ketidakadilan publik. Kalau Anda tidak bisa merespon secara substansial misalnya, perbaikan atau reformasi yang diminta oleh publik gitu ya, maka bisa jadi Anda akan dikubur oleh aspirasi publik, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.